Selamat datang di channel Widya Apriliani. Terima kasih sudah mampir. Mari kita dengarkan novel Si Jenderal Muda, bagian 31. Benyamin hendak mengatakan sesuatu ketika Gladys mendahuluinya. Oh, sekarang kamu ingin bicara? Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Meringkuk di sudut. Memalukan sekali menjadi istrimu. Saya ingin bercerai. Ada kerumunan di pintu masuk The Gourmand. Namun, tidak satu pun dari mereka tertarik dengan pertengkaran keluarga mereka. Pikiran mereka masih tertuju pada Blithe King. Upacara suksesi Raja Blithe akan berlangsung 5 hari lagi. Oh ya, saya dengar itu akan diadakan di wilayah militer Kensington. Rupanya, upacaranya akan diadakan terbuka untuk umum, tetapi hanya orang yang paling berkuasa dan berpengaruh yang akan menerima undangan. Itu juga yang kudengar, hanya keluarga kelas atas sejati yang kaya dan cukup kuat akan bisa hadir. Aku yakin hanya orang-orang yang akan mendapatkannya. Yang diundang adalah para selebriti. Semua orang sibuk membicarakan tentang Blithe King. Tapi bukan Andy. Dia duduk di kursi di luar The Gourmand, sambil merokok. Demi menyelamatkan keluarganya, Gladys telah mempermalukan dirinya sendiri secara menyeluruh. Dia bahkan berlutut ke Belinda. Setelah menyerang keluarganya, dia sedikit tenang. Gladys, itu kamu bukan? Kamu di sini juga. Benyamin dan keluarganya sudah antrian untuk memasuki The Gourmand ketika sebuah suara terdengar. Gladys mendongak. Cantik, seorang wanita berpenampilan rapi mendekat sambil memegang lengan seorang pria berjas dan berdasi. Pasangan muda mengikuti mereka. Felicia, Gladys berdiri. Dia terkejut ketika dia mengamati wanita di depannya, yang masih tampak seperti berusia 20-an. Dia bertanya, apakah kamu Felicia? Felicia yang sama yang duduk di belakangku di kelas? Iya benar, Gladys, itu benar-benar kamu. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Ya ampun, kedudukan sosialmu tampaknya memburuk, bukan? Bukankah dulu kamu primadona sekolah? Saya pikir kamu akan menikah dengan orang kaya. Siapa yang tahu kamu akan berakhir seperti ini, bahkan harus menunggu di The Gourmand? Felicia melirik ke arah Gladys, tangannya masih berada di lengan pria itu. Ini suamiku, ketua Lucky Logistics. Dia memiliki kekayaan bersih puluhan juta. Bagaimana dengan kamu? Di mana suamimu? Apa yang dia lakukan? Gladys tahu kalau Felicia sedang pamer. Dia menyentakkan Benyamin ke arahnya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Ini suami saya, Benyamin Callahan, 10% pemegang saham Eternality. Keluarga Callahan memiliki kekayaan bersih miliaran, sedangkan suami saya memiliki kekayaan jutaan. Sejak Benyamin menjadi pemegang saham keabadian, Gladys akhirnya menjadi pemegang saham dapat menikmati status sosial tertentu. Melirik Felicia dari sudutnya, matanya, dia merasa semakin gembira. Felicia tampak terkejut. Wow, benarkah? Pemegang saham keabadian? Ya. Lalu kenapa kamu masih mengantri? Bukankah kamu seorang anggota? Oh, saya tahu. Kamu hanya sesumbar, bukan? Pria di sebelahnya berkata, Vel, aku punya banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan hari ini. Ayo cepat, pergi. Saya harus berada di kantor lagi nanti. Felicia melihat ekspresi Gladys. Ia langsung tahu kalau Gladys hanya sesumbar saja. Bertahun-tahun yang lalu, Gladys adalah primadona sekolah. Meskipun Felicia juga cantik, dia hanya seorang wallflower di rumah Gladys. Kehadirannya sekarang, karena kehidupannya lebih baik daripada Gladys, dia tidak akan pergi untuk melewatkan kesempatan untuk menertawakan. Dia meraih seorang gadis cantik dari belakang dia. Ini anak perempuanku. Anda tahu siapa keluarga Wilson, bukan? Dia menikah dengan seseorang dari keluarga Wilson. Pria muda di samping gadis itu menganggukkan kepalanya, merangkul gadis itu dengan sombong. Keluarga Wilson baik-baik saja, saya kira. Kami hanya bernilai puluhan miliar, dan kami menempati peringkat ketiga di antara The Great Four di Kensington. Gladys terdiam. Dia menatap Widya dengan kejam. Terima kasih kepada Widya. Gladys bahkan tidak bisa menatap mata teman sekelasnya. Widya menundukkan kepalanya, menjaganya menatap tajam ke lantai. Gladys, ini pasti putrimu. Itu Widya, kan? Kami melihatmu di berita. Oh, kudengar putrimu tidak menikah dengan siapapun. Yang dia lakukan hanyalah memasak dan menjemput Widya dari kantor dengan sepeda motor listrik. Oh, dia cacat lagi. Sekarang, merasakan kesempatan lain untuk menyerang Gladys, Felicia mengambilnya. Dia terus merendahkan Widya dan Andy sambil memuji putri dan menantunya sendiri. David dan Alisa bungkam menghadapi hinaan tersebut. Keluarga mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lain. Gladys sangat malu sehingga dia hanya ingin bersembunyi. Bahkan setelah mendapat sahamnya, itu masih belum cukup. Dia memelototi Andy, yang masih merokok di kursinya tanpa peduli dengan sekitar. Dia membencinya dengan sepenuh hati. Andy berdiri setelah menonton drama ini. Andy merasa dia tidak punya pilihan. Sebagai suami Widya,
dia tidak ingin mempermalukan orang tuanya, dia segera menelepon Henry. Buat reservasi untuk diamond kamar di The Gourmand. Pastikan itu atas nama Widea. Setelah itu, dia berdiri dan menghampiri Gladys. Bu, bukankah kita sudah membuat reservasi untuk kamar diamond? Ayo masuk. Felicia tertawa terbahak-bahak. Haha, ruang berlian, lelucon yang luar biasa. Suaminya tampak tidak terkesan juga. Nak, tahukah kamu apa itu ruang berlian? Anda ingin menipu terlalu jauh. Chad Wilson, menantu Felicia, mencibir Andy. Bahkan sebagai anggota keluarga Wilson, saya hanya anggota Silver. Itu artinya aku berhak atas ruang perak. Masih bersama channel Widya Apriliani. Mari kita lanjutkan novel si Jenderal Muda, bagian 32. Dan Anda mengatakan Anda punya reservasi untuk kamar berlian? Di Kensington, hanya segelintir orang yang memiliki akses ke ruang berlian. Beberapa orang sedang menunggu di luar The Gourmand. Mereka semua mengantri untuk memasuki restoran. Sebelumnya, mereka memang demikian, mendiskusikan Raja Blite. Setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Andy, orang banyak terkejut. Ruang berlian, sepertinya menantu keluarga Kalahan pandai dalam hal sesuatu yang membanggakan. Dia bukan siapa-siapa, dia bahkan tidak mampu membeli mobil. Ingat bagaimana dia biasa memilih. Apakah Anda sudah pulang kerja dengan sepeda motor listrik? Jika dia bahkan tidak mampu membeli mobil, bagaimana dia mampu membeli kamar berlian? Rumor mengatakan bahwa menjadi kaya saja tidak cukup untuk menggunakan ruang berlian. Itu pemilik Gourmand berasal dari keluarga penting di ibu kota. Dia dari keluarga kelas atas sejati. Hampir tidak ada orang di Kensington yang bisa mendapatkan reservasi untuk kamar diamond. Bahkan The Great Four tidak bisa mendapatkan akses ke ruang berlian. Kata-kata Andy hanyalah lelucon bagi mereka. Cemoohan mereka sekali lagi membuat Gladys marah dan dia menyerangnya. Goblok sia, apakah kamu belum cukup berbuat? Diam, Andy. Widya meletakkan tangannya pada Andy. Sebagai seseorang yang lahir dan dibesarkan di Kensington, dia akrab dengan asal-usul The Gourmand dan pentingnya ruang berlian. Chad, di mana kartu anggota perakmu? Tunjukkan pada orang-orang miskin di sini. Biarkan mereka melihat sekilas anggota kartu perak itu. Felicia mengangkat hidungnya ke udara dan memandang Gladys dengan jijik. Gladys menjadi pucat. Felicia sangat gembira melihat betapa tidak nyamannya Gladys. Chad mengeluarkan kartu putih bersih. Mengkilap dan indah, menampilkan warna perak stempel VIP. Wah, jadi ini kartu anggota Silver. Aku bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Keluarga Wilson memenuhi reputasi mereka. Rupanya, Anda harus merogoh kocek jutaan dolar di The Gourmand untuk ditingkatkan menjadi kartu anggota Silver. Pengeluaran 10 juta ke atas memberi Anda hak untuk mendapatkan kartu anggota emas. Sedangkan untuk berlian, kartu anggota, itu tak ternilai harganya. Hanya yang dipilih langsung oleh pemilik The Gourmand akan menerima kartu anggota berlian darinya secara pribadi. Seolah-olah menjadi tampan dan gagah saja tidak cukup. Chad Wilson kaya dan muda juga. Siapapun yang menikah dengannya sungguh beruntung. Mendengar semua pujian itu, Felicia makin di atas angin. Gladys, sebaliknya, menjadi semakin tidak bahagia. Seluruh masalah ini hampir terlupakan, tapi Andy masih mempermalukannya lagi dengan pertanyaan bodohnya. Ayo pergi, idiot. Di bawah tatapan kagum, Felicia melingkarkan lengannya ke lengan suaminya dan masuk. Saat dia pergi, dia melontarkan komentar tajam lainnya. 10% dari keabadian, semua dari Kensington tahu bahwa Benjamin Kalahan tidak berguna. Dengan suami yang tidak berguna, anak perempuan yang jelek, dan menantu yang tidak berguna. Haha, ini lucu. Semua Kalahan memucat. Gladys khususnya terlihat paling buruk. Reputasi dan citra adalah segalanya baginya. Widya memandangi wajah berbatu ibunya dan bersembunyi di belakang Andy. Saat itu, mereka mendengar langkah kaki tergesa-gesa mendekat. Pria jangkung dan tampan yang tampak berusia 20-an mengenakan kemeja putih berjalan menuju mereka. Ya Tuhan, itu pemilik The Gourmand, Brian Grayson. Dia sangat rendah hati namun berwibawa. Saya pernah mendengar bahwa Brian berasal dari Harrow. Sejak dia mendirikan The Gourmand di Kensington, dia nyaris tidak berhasil penampilan apapun. Tidak ada yang tahu apapun tentang dia. Beberapa remaja putri tampak seperti akan jatuh di kakinya, tampan sebagai dia. Ini adalah kekayaan dan kekuasaan sejati. Bagaimana mungkin The Great Four bisa dibandingkan dengannya? Setelah panggilan yang baru saja diterimanya, Brian tidak berani menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Dia melihat putri Felicia, Emily Wilkins. Karena mengira dia adalah Widya, dia membungkuk. Dia dengan hormat. Permintaan maaf saya, aku sudah membuatmu menunggu terlalu lama. Itu, ruang berlian sudah siap. Silahkan lewat sini. Apa? Semua orang di The Gourmand sangat terkejut. Masih bersama channel Widya Apriliani. Mari kita lanjutkan novel si Jenderal Muda, bagian 33. Keluarga Wilson memang keluarga yang hebat.
Bahkan pemilik The Gourmand pun hadir untuk itu. Sapa mereka secara langsung. Kamu benar, keluarga Wilkins sangat beruntung. Mereka sangat berbakti putri yang menikah dengan Wilson. Pemilik Chad dan The Gourmand harus menikmatinya yang spesial. Persahabatan. Felicia dan keluarganya tercengang mendengar perkataan orang banyak itu. Anak juga bingung, apa yang sedang terjadi. Dia hanya membuat reservasi untuk itu, ruang perak, dan dia belum pernah melihat pemilik The Gourmand sebelumnya. Kenapa dia ada di sini secara langsung? Namun, berpikir bahwa dia telah berhasil melakukannya, memerintahkan perhatian pemilik Gourmand, Chad menjadi gembira. Dia mengangkat dagunya dan merangkul Emily, menikmati tatapan kagum darinya. Kerumunan. Felicia lebih sombong dari sebelumnya. Dia bahkan berbalik lihatlah Gladys dengan sengaja, sambil mengeluarkan HMPH angkuh. Gladys sangat marah. Dia menyalahkan Andy atas semua ini, menantu yang tidak berguna. Dasar sampah. Lihat mereka, lihatlah perusahaan yang mereka pelihara. Bahkan, The pemilik Gourmand ada di sini untuk menyambut mereka secara langsung, teriak Gladys pada Andy. Yang sedikit mengernyit Henry tidak pernah melakukan kesalahan. Apa yang sedang terjadi? Dia menatap Brian yang masih membungkuk, pemahaman terlintas di benaknya. Brian pasti salah orang. Sebagaimana Felicia dan keluarganya memasuki restoran, dia pasti salah mengira Emily sebagai Widea. Dengan lantang dia mengumumkan, Widea, kita tidak akan makan di sini lagi. Ayo pergi. Setelah itu, dia meraih Widea dan berjalan pergi. Masih berdiri di dekat pintu masuk, Brian mendengar nama itu dan tersentak. Dia mendongak untuk melihat Andy dan Widea berbalik. Dia bergidik dan menamparkan diri. Karena tergesa-gesa, dia telah melakukan kesalahan. Dengan tergesa-gesa, dia menyusul mereka dan berhenti di depan Widea. Dengan hormat, dia bertanya, apakah Anda Nona Widea kalahan? Hah, Widea tercengang. Bodohnya, dia mengangguk. Saya, Nona kalahan, kamar berlian sudah siap. Silakan ikut dengan saya. Keadaan berubah begitu cepat sehingga tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Mereka, semuanya kaget. Gladys, Benjamin, David, dan Alisa saling menatap, mulut mereka ternganga. Mereka belum pernah melihat pemilik The Gourmand sebelumnya, tapi mereka tahu itu dia bukan dari Kensington. Benar-benar hebat, dia berasal dari ibu kota. Tuan Grayson, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa ruang berlian sudah siap? Untuk sebuah, Gladys bertanya dengan ragu. Nyonya, Anda pasti Ibu Widea. Silahkan lewat sini. Pelayan, apa yang kamu sedang kerjakan? Selamat datang tamu kami. Mengikuti teriakan Brian, beberapa pelayan muncul seketika, mengatur diri mereka menjadi dua baris rapi dan membungkuk mereka. Selamat datang. Suara mereka terdengar menyatu, terdengar nyaring di dalam restoran. Penjaga, usir orang-orang ini keluar. Brian memandang Felicia dan keluarganya berdiri terpaku di pintu masuk. Mereka telah menyebabkan dia tergelincir. Dia belum pernah melihat naga hitam sebelumnya, tapi dia tidak berniat tidak mematuhi perintah naga hitam. Ruangan itu untuk Widea. Jika dia menyinggung Widea, hidupnya akan berakhir. Tim Satpam muncul dan mulai mengantar Felicia dan keluarganya keluar. Kerumunan menjadi saksi adegan itu. Gladys akhirnya tersenyum. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia bahagia selama Felicia menderita. Dia menyaksikan Felicia dan keluarganya diusir. Masih bersama channel Widya Apriliani. Mari kita lanjutkan novel Si Jenderal Muda, bagian 34. Dia tertawa dan menunjuk Felicia. Haha, sebuah lelucon. Ruang berlian, kamu tidak layak. Sungguh menakjubkan betapa cepatnya keadaan berubah. Felicia, Chad, dan keluarga mereka sekarang dilarang mengunjungi The Gourmand. Felicia masih bertekad untuk mencari jalan masuk. Dia meraih Chad sambil berkata, Chad, Anda dari keluarga Wilson. Anda memiliki kartu anggota. Tunjukkan padanya. Chad mendekati Brian sekali lagi dengan pasrah sambil mengulurkan anggota peraknya. Kartu. Tuan Grayson, saya anggota perak The Gourmands. Selama bertahun-tahun, aku sudah menghabiskan beberapa juta dolar. Pukul dia. Pendekatan Chad yang terlalu dini membuat Brian kesal ketika dia sibuk berbicara dengan Widea. Beberapa penjaga keamanan yang mengancam memukuli Chad hingga babak belur. Dia terjatuh ke lantai, mengerang, berhenti. Tolong hentikan. Haha. Begitu melihat ini, marah Gladys mereda. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya, tampak senang. Keluarga Wilkins selama ini membual. Sepertinya keluarga Kalahan adalah orang-orang yang memiliki kekuatan nyata. Beritahu aku tentang itu. Widea Kalahan berteman dengan Alexiates. Sekarang, dia sudah memesan kamar berlian. Bahkan pemiliknya ada di sini untuk menyambut dia secara pribadi. Semua orang mulai mengomentari masalah ini lagi. Widea masih bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nona Widea Kalahan. Nyonya,
dan Tuan, silakan lewat sini, ulang Brian. Selamat datang, kata dua baris pelayan itu lagi sambil berlutut di tanah. Para pelayan sebenarnya adalah wanita cantik yang mengenakan gaun. Kerumunan berseliweran, tentang pintu masuk terkejut. Beginikah cara anggota berlian diperlakukan? Ini gila. Ada begitu banyak wanita cantik yang berlutut membuat hati mereka hancur. Kerumunan melontarkan tatapan iri dan cemburu pada keluarga Callahan. Akhirnya Gladys bisa menikmati momennya menjadi sorotan. David menegakkan tubuh. Alyssa meletakkan lengannya di lengan David, mengangkat dagunya. Pada saat itu, mereka merasa seperti itu. Mereka berada di puncak dunia. Widya masih bingung. Dia sama sekali tidak mengenal Brian Grayson. Lewat sini, Nona Widya Callahan. Selamat datang. Para pelayan yang berlutut di tanah menyanyikannya lagi. Ayo, Widya. Andy memandang Widya yang kebingungan. Widya akhirnya menanggapinya. Dengan Brian memimpin, keluarga Callahan memasuki The Gourmand. Mereka pergi sampai ke lantai 5 menggunakan lift pribadi. Dilengkapi dengan kemewahan, yang kelima, lantainya lebih mirip istana daripada apapun. Kemanapun mereka pergi, wanita cantik sedang berlutut di tanah. David tercengang. Dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu megah sebelumnya. Benjamin juga menatap, rahangnya kendur. Gladys bahkan berhenti bergembira sesaat, mulutnya ternganga terbuka pada apa yang ada di depannya. Silahkan masuk, Tuan dan Nyonya. Brian membuka pintu, memperlihatkan sebuah kamar pribadi. Ruangan itu berjumlah beberapa ratus meter persegi. Ini menampilkan beberapa meja bundar, lounge, dan lantai dansa. Didekorasi dengan mewah, orang bisa salah mengira itu sebagai istana. Keluarga Callahan tidak bisa berkata-kata. Silakan nikmati makananmu. Aku serahkan padamu. Brian pergi begitu dia membimbing mereka ke kamar. Keluarga Callahan meluangkan waktu untuk mencoba memberikan tanggapan. Dev, cubit, apakah saya sedang bermimpi? Ini adalah ruang berlian The Gourmand. Semua orang berkata bahwa makan di sini membutuhkan biaya jutaan. Alyssa sangat emosional sehingga dia bisa melakukannya. Hampir tidak berbicara. Sayang, apa yang terjadi? Benjamin bertanya. Apa? Aku tidak tahu. Gladys pun tampak bingung. Dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu megah sebelumnya. Andy, apakah ini ada hubungannya denganmu? Widya memandang Andy, yang sedang memegang tangannya. Masih bersama channel Widya Apriliani. Mari kita lanjutkan novel Si Jenderal Muda, bagian 35. Andy mengusap hidungnya. Bagaimana mungkin aku ada hubungannya dengan ini? Itu pasti kamu. Pemiliknya datang untuk menyambut Anda, tapi aku bahkan tidak mengenalnya. Andy tersenyum. Kalau begitu aku tidak tahu ada apa dengan semua ini. Siapa peduli? Siapa dia? Ayo makan. Oh, tunggu. Izinkan saya mengambil beberapa gambar dan mempostingnya. Pengikutku akan menjadi gila. David mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret gambar segalanya. Tak lama kemudian, makanannya tiba. Pelayan cantik menyajikan kursus demi kursus. Baik dari segi penyajian, rasa, maupun aromanya, makanan yang disajikan pun begitu sangat menggugah selera. Meja-meja segera penuh dengan makanan lezat. Setelah semua makanan tiba, rombongan perempuan mulai menari di panggung mini di depan ruangan. Memang benar, menarik sehingga Benjamin dan David tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Sepanjang makan, keluarga Callahan berada dalam kondisi shock. Ada begitu banyak makanan di ruang berlian yang tidak dapat mereka habiskan. Di dalam, faktanya, mereka hanya makan sedikit saja. Oh tidak, Gladys tersadar setelah dia selesai makan sambil memukul dirinya di dahi. Ku dengar makan di ruang berlian akan dikenakan biaya sebesar, setidaknya $1 juta. 1 juta tidak cukup. Andy menunjuk ke sebotol anggur merah yang sedang dibuka David. Sebotol anggur ini saja harganya 380.000. Kita sudah punya beberapa botol, bukan? Anggurnya saja mungkin berharga 1 juta. Hah? David bergidik mendengar apa yang dikatakan Andy. Dengan cepat, dia berdiri. Aku tidak buka di dalamnya. Begitu Brian meninggalkan ruangan, dia menggali lebih dalam tentang naga hitam. Ia pun meminta foto naga hitam kepada anggota keluarga terdekatnya ketika dia diangkat menjadi jenderal. Meskipun itu rahasia, keluarga Grayson adalah keluarga kelas atas di Harrow. Berkat status mereka, mereka masih berhasil mendapatkan beberapa foto. Begitu Brian melihat Andy, dia bergidik tanpa sadar. Dia hampir pingsan di kantornya. Ya Tuhan, naga hitam adalah suami Widya Callahan. Dia tidak berani santai saja, dia langsung berlari ke ruang berlian. Tok-tok saat itu, seseorang mengetuk pintu. Brian lah yang masuk sambil tersenyum. Widya, Tuan, Nyonya, dan semua orang di sini, lakukan segala kesukaanmu. Keluarga Callahan saling berpandangan. Sangat menyenangkan ketika mereka membual di luar. Tapi sekarang, mereka tidak punya uang untuk membayar tagihan. Gladys memang punya sejumlah uang, tapi itu adalah tabungan pribadinya.
dia tidak akan menggunakannya. Widya, apakah kamu sudah selesai? Brian membungkuk. Widya lambat merespons. Dia mengangguk secara naluriah. Ya, saya selesai. Brian mengeluarkan kartu bertahtakan berlian. Dengan kedua tangannya, dia mempresentasikan itu pada Widya. Widya, ini kartu anggota berlian. Tolong terima. Tidak, aku tidak bisa. Widya bangkit dari kursinya dan melambaikan tangannya. Bagaimana dia bisa menerima? Meskipun memiliki kartu anggota berlian, The Gourmand akan banyak manfaatnya meningkatkan statusnya, terlalu mahal untuk makan di sini. Makanan ini sendirian akan membuat mereka kehilangan segalanya. Bahkan dengan kartu anggota, mereka tetap tidak mampu membelinya. Brian membungkuk lagi, berkata, Widya, menurutku kamu telah salah paham. Ini bukan hanya kartu berlian biasa. Ini adalah tingkat atas kartu berlian. Dengan kartu ini, Anda akan menikmati diskon 10% di seluruh toko. Anda juga bisa menikmati 3 kali makan gratis setiap bulan. 3 kali makan setiap kali bulan, sepenuhnya gratis. Warga kalahan lainnya memasang ekspresi serupa. 10% di seluruh toko, 3 kali makan gratis setiap bulan, itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Widya akhirnya sadar dan bertanya, Tuan Grayson, kita bahkan tidak mengenal satu sama lain. Mengapa kamu memberiku kartu anggota berlian? Brian melirik Andy. Andy juga melihatnya. Dia bergidik tanpa sadar. Dengan cepat, dia berkata, ini ulang tahun kelima kami hari ini dan kami mendapat undian berhadiah. Anda kebetulan saja pemenang yang beruntung. Silakan ambil kartunya. Makanan ini tidak dipungut biaya. Seringlah datang ke sini untuk makanan, peringatan tahunan, undian. Widya masih tidak percaya. Gladys hampir meledak menangis mendengar berita itu. Dengan cepat, dia menghampirinya dan mengambil kartu berlian itu dari dia. Tuan Grayson, saya akan mengambilnya atas nama Widya. Brian kebetulan melihat ekspresi Andy. Dia bergidik lagi. Dengan dingin, dia berkata, kami hanya akan mengakui Widya sebagai pemilik kartu ini. Gladys begitu ketakutan hingga buru-buru menyodorkan kartu itu ke tangan Widya. Andy. Widya memandang Andy. Dia tersenyum. Sayang, betapa beruntungnya kamu. Kebetulan sekali, Andalah yang beruntung, pemenang di hari jadi mereka. Selamat. Ambil saja. Widya akhirnya mengambil kartu itu. Terima kasih sudah bersama Widya Apriliani Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel Jenderal, dan novel lainnya.